Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas secara sekilas pembahasan singkat ya. Saya tidak akan menjawab semuanya, tapi mungkin ngasih kisi-kisi besarnya bagaimana cara menjawab dari soal-soal yang menjadi potensi di ujian akhir semester nanti. Berarti ini mohon maaf ya keliru, ini kita ganti tahunnya 2020 dan 2021. Oke. Nah, kemudian dari banyak soal ini nanti akan keluar 5 ya. Yang pertama adalah tentang surplus dan shortage. Ini sudah kita singgung ya. Jadi surplus itu adalah ketika ada kelebihan dari penawaran ya. Kalau shortage artinya ada kelebihan permintaan. Jadi barang saking permintaannya banyak tidak tersedia, beda dengan surplus. Kemudian mana jasa, tentu ini ada di diskusi, kalian sudah menyebutkan di forum-forum diskusi. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud produk domestik bruto, kalian harus jawab dengan cukup detail ya, karena ada kata-kata yang penting di situ, masalah yang harus diproduksi, kemudian barang dan jasa, jangan cuma barang tok, barang dan jasa pada waktu tertentu, dan saya akan sebutkan. Dan di sini mana kategori yang tidak, misalnya jasa sewa rumah pasti itu PDB. Penjualan obat-obatan terlarang, kenapa enggak? Karena dia ilegal. Bisnis turut produksi, kenapa? Karena ilegal. Sayuran yang dijual swalayan karena masuk ke dalam pasar, maka dia PDB. Buah-buahan yang dipetik dari kebun sendiri, karena cuma dipetik di kebun sendiri bukan di pasar ya, jadi tidak termasuk PDB. Hasil tangkapan ikan di kolam sendiri juga tidak termasuk PDB. Kemudian 4 komponen pembentuk PDB kalian sudah tahu itu ya, diantaranya CIG ya, consumption, investment ya, CIG sama nilai ekspor dikurangi nilai impor. Kemudian berikan contoh masing-masing, itu kalian tentunya bisa. Kemudian kategorikanlah ini konsumsi, investasi, belanja negara, dan lain sebagainya. Seorang remaja membeli motor untuk digunakan sebagai kendaraan ojek daring. Kalau dia untuk produktif, maka itu sebenarnya motor itu bukan konsumtif, tapi produktif alias itu investasi ya, karena investasi itu menghadirkan banyak keuntungan setelahnya. Kemudian sebuah keluarga membeli rumah pertama kali untuk ditempati. Ini adalah konsumsi karena dia bukan membeli rumah baru yang untuk disewakan atau dan lain sebagainya, maka ini masuk konsumsi. Kemudian seorang pedagang yang membeli barang modal di pasar, itu pasti investasi. Kamu membeli pizza untuk dimakan, maka itu juga konsumsi. Kemudian kota Solo memakai dana APBD, maka ini adalah anggaran belanja pemerintah. Kemudian terdapat hubungan antar tingkat PDB sebuah negara dengan referendum, kita ada jelasan, itu ada banyak. Intinya semakin tinggi PDB dari sebuah negara, semakin tinggi juga kesejahteraannya. Warna ini juga dijelaskan dari data-data, foto-foto, kita perhatikan bahwasanya taraf hidup masyarakat yang PDB-nya tinggi itu lebih baik, mereka punya sanitasi yang lebih baik, kemudian gedung, peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian apakah PDB menjadi ukuran sempurna dan menjelaskan secara? Jawabannya tidak. Alasannya apa? Karena ada banyak yang tidak termasuk dalam PDB dan masalah dalam PDB. Contoh waktu bersama keluarga, menghabiskan waktu senggang dan sebagainya, itu tidak dimasukkan dalam PDB karena PDB intinya yang menghasilkan keuangan. Padahal di situ ada sebuah kemakmuran ya, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman dan sebagainya. Kemudian ini adalah pertanyaan dari diskusi yang sudah pernah disampaikan tentang masalah apakah perlu kita untuk menaikkan PDB itu melegalkan kegiatan-kegiatan yang legal, ilegal ya, prostitusi, bisnis haram. Karena di Belanda itu mereka membolehkan jual beli morfin dan kemudian juga prostitusi. Tapi bagaimana pendapatmu? Kemudian nomor 6 ini adalah pertanyaan yang sebenarnya sudah dijelaskan secara detail di pertemuan tentang masalah mengukur biaya hidup ya. Ada 5 langkah, kalian tentunya bisa untuk menjelaskan indeks harga konsumen dengan basis harga 2018. Ini kalau di contoh itu 3 tahun, ini cuma 2 tahun, tentunya kalian bisa. Kemudian nomor 7 ini adalah berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau ini kita disuruh untuk menghitung inflasi dengan jumlah soal yang sama. Sebenarnya soalnya sama, bedanya kalau yang sebelumnya cuma sampai indeks harga konsumen, kalau ini sampai mengukur inflasi. Tentunya ini juga mudah, sudah diberikan juga rumus yang ada di bawah ini, kalian tinggal ikuti. Oke, kalau ada ini kita sampaikan rumusnya. Nomor 8, indeks harga konsumen merupakan pengukuran perubahan biaya hidup. Jangan dua masalah biaya hidup menggunakan indeks harga konsumen berserta ini kita ada masalah ya, tentang masalah orang bisa mengganti harga yang lebih murah, cenderung kemudian adanya barang yang baru
ya, barang baru. Kemudian kualitas barang yang berbeda dari tahun ke tahun, itu yang menyebabkan indeks harga konsumen itu ada sedikit ketidakvalidan. Kemudian ada pertanyaan tentang masalah bagaimana ketika kamu habis lulus kemudian menentukan kalian mau bekerja di mana. Nah, di mana kalian mau bekerja? Apakah kalian mempertimbangkan biaya hidup dari tempat kerja? Apakah kalian hanya mempertimbangkan gaji yang besar tanpa harus memperhatikan dengan biaya hidup yang di sana? Itu menjadi sebuah pikiran. Kemudian nomor 9, apa yang menjadi masalah satu penuntut tingkat standar hidup yang dijalankan penduduk di sebuah negara? Yaitu adalah produktivitas. Bagaimana intinya semakin produktif sebuah negara penduduknya, dia semakin menikmati standar hidup yang lebih tinggi. Kemudian dalam mendukung produktivitas dalam pembuatan barang dan jasa bukan faktor produksi dan dua diantaranya. Dan bagaimana strategi pengembangannya? Kita sebutkan ada teknologi, ada informasi, ada dan lain sebagainya macam ya. Ada teknologi, ada sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain sebagainya. Kemudian ya kalian jelaskan dengan apa itu strateginya. Apakah sumber daya alam menjadi suatu keharusan sebuah negara? Jawabannya tidak. Contoh adalah negara Jepang, di mana mereka bisa, meskipun tidak negara yang memiliki sumber daya banyak, tapi mereka bisa mengimpor sumber daya alam dari negara lain, kemudian membuat produk dari sumber daya alam dari negara lain untuk dijual dengan produk-produk yang berkualitas tinggi sehingga lebih laku dan memiliki nilai tinggi seperti menjadi mobil dan lain sebagainya. Kemudian itulah alasannya. Nomor 12, dalam upaya meningkatkan produktivitas negara memiliki berlangkah. Jelaskan dua kebijakan lebih yang bisa digunakan. Banyak hal ya, antara lain ya tanyain macam-macam lah ya. Produktivitas negara ya, meningkatkan SDM, meningkatkan memelihara sumber daya alam dan sebagainya. Kemudian ini banyak kalau kalian jadi pengambil kebijakan ya, aspek mana yang kalian pilih, kemudian kebijakan apa yang harus diputuskan. Kemudian nomor 13, tapi sudah menjadi sana ada seorang yang berusaha dan memberikan bagaimana cara dia mengumpulkan modalnya. Itulah diantaranya apakah dia mengumpulkan dari tabungan atau dari lembaga keuangannya. Kemudian ketika sedang mengalami kelebihan harta atau modal ingin adanya pertumbuhan, seorang yang disebutkan dengan tidak memiliki banyak waktu, apa yang harus dilakukan? Dia akan berinvestasi atau menitipkan ke manajer investasi. Jelaskan tugas utama lembaga keuangan yaitu adalah menemukan ya, mereka memperantarai antara orang pemilik modal dengan orang yang ingin memanfaatkan modal tersebut. Apa istilah dari tabungan berikut? Investasi dan sistem keuangan. Tabungan nasional adalah jumlah dari tabungan masyarakat dan juga tabungan swasta ya, private dan public. Kemudian tabungan swasta itu yang dimiliki ini. Kemudian tabungan masyarakat publik ini berkaitan dengan APBN. Ya, kemudian jelaskan 3 hal ini bagaimana terkait. Silakan cari jawabannya. Kemudian nomor 16, lembaga keuangan dapat digelar dari pasar keuangan. Pasar keuangan kalian jelaskan kalau pasar keuangan diantaranya ada obligasi, kemudian ada pasar saham dan lain sebagainya. Kemudian perantara keuangan diantaranya lembaga keuangan, kemudian lembaga yang dinamai dengan reksadana. Kemudian jelaskan dua kategori tersebut dengan menyebutkan contoh. Kemudian lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 2, pasar keuangan, besar perantara, udah disebutkan ini. Kemudian jelaskan kedudukan usaha admin sebagai penabung atau pengusaha. Pilihanmu untuk mendapatkan modal, alasannya apa? Kemudian dijelaskan 2 kebijakan pemerintah yang bisa diambil dan akan menaikkan penerimaan dari dana yang bisa dipinjamkan. Nah, ini adalah ada 2, yaitu kredit investasi dan kredit pajak keperinganan ya. Pajak insentif untuk tabungan, artinya semakin orang banyak menabung, tabungannya semakin diberikan insentif pajak atau tidak dikenai pajak. Sedangkan orang yang mau berusaha berinvestasi, dia diberi tangguhan atau tidak perlu membayar pajak dalam waktu dekat. Itu salah satunya. Intinya insentif lah di 2 sisi ya, di 2 sisi. Kemudian salah satu cara untuk menangani risiko dalam membeli asuransi, apa yang menjadi fitur umum, itu penjelasan tentang apa itu asuransi ya, membayar sejumlah dana, kemudian dia akan di cover atau akan ditanggung kerugiannya sesuai ketentuan ya, yang diambil dari dana seluruh peserta asuransi. Kemudian pasar untuk asuransi memiliki 2 jenis masalah ini tadi ya, adverse selection sama diantaranya moral hazard ya. Itu adverse selection, orang yang berisiko karena orang tuanya, sejarah 2 orang tuanya, kemudian dia masih nekat perilakunya, tidak peduli kesehatan, dan kemudian juga penjelasannya diantaranya adalah tentang masalah adverse selection tadi, karena dia punya kemungkinan potensi ini karena keturunan dan lain sebagainya. Satu keadaan. Kemudian ini soal terakhir, asuransi diversifikasikan menaruh lebih dari 1 jenis ya. Ini menarik, ini intinya jangan menaruh satu
jenis investasi di dalam satu ini, karena itu sangat berisiko. Semua investasi ada risiko. Ini ada sebuah kisah nyata ketika ada seseorang yang hanya menyimpan dananya karena mempercayai satu lembaga, kan lembaga, tapi lembaganya itu tidak dijamin LPS ya. Kemudian dia ternyata bisa diambil aja, dia lega 50 juta tanpa harus tambahan. Ketika dia semangat menabung 50 juta, otomatis biasanya dia berkeinginan 50 juta ini berlipat-lipat ya, bisa menjadi 60, 70 atau bahkan 100 juta dalam sekian tahun. Tapi ternyata lembaga keuangannya bermasalah dan dituntut untuk mengembalikan aja susah. Maka ya lebih baik daripada nggak dapat sama sekali, ya itu adalah resiko. Maka hati-hati dalam berinvestasi. Kemudian balance dengan surplus dan defisit anggaran pemerintah. Surplus tentunya anggaran belanja pemerintah ya, penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan pengebelanjaannya, sedangkan defisit sebaliknya. Kemudian dampaknya adalah ketika untuk tabungan dan investasi, maka dana yang bisa digunakan tabungan investasi semakin berkurang. Maka dari itu ketika masyarakat pemerintah ini memutuskan untuk senantiasa defisit, maka dia berburu untuk dana masyarakat melalui sukuk, melalui obligasi yang dijual ke publik atau masyarakat untuk mendapatkan sumber dana yang bisa menjadi tabungan dan investasi. Maka kita harapkan pemerintah semakin efisien, jangan ada korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, karena kalau tidak demikian negara kita akan semakin bangkrut. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kisi-kisi ini. Terima kasih perhatiannya, sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya atau kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.